Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya makna tafsir atau perinci dari syahadat yaitu ditambah dengan kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini masih melanjutkan tentang sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Beliau mengatakan Al-Khaliqu, yang menciptakan, Ar-Raziqu, yang maha memberi rezeki, Al-Alimu, yang maha mengetahui. Termasuk sifat-sifat Allah selanjutnya yaitu Al-Khaliq, yang menciptakan. Semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam firman yang lain Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam serta siang, bengi ganti awan, awan ganti bengi, tertib, teratur. Itu semua langit bumi semuanya ini kalau kita pikir maka menunjukkan bahwasanya semua ini ada penciptanya yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau untuk kita yang sudah beriman. Untuk mereka yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau mau menggunakan akal sehat maka akan bisa kenal kepada Allah dan juga bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat bangunan musola seperti ini atau rumah, maka akal sehat kita langsung nangkep, oh pasti ada tukangnya. Dan akal sehat kita tidak akan menerima kalau ada orang ngomong ini rumah, ini musola ada sendiri. Itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Begitu juga yang lainnya, kita lihat semuanya ini pasti ada yang menciptakan. Meja ada tukang kayunya, baju ada penjahitnya dan seterusnya. Sampai-sampai dalam hadis itu Nabi SAW beliau pernah mengatakan sebagaimana riwayat Siti Aisyah, kadang-kadang setan itu menggoda di hati kita. Beliau mengatakan inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqaka fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fayaqulu faman khalaqallah fa idza wajada ahadukum dzalika falyakul amantu billahi wa rasulihi fa inna dzalika yudhibu anhu. Sesungguhnya setan akan datang pada salah satu dari kalian, kadang datang kepada kalian, kemudian dia bertanya di hatimu, man khalaqaka, siapa yang menciptakan kamu? Maka orang tersebut menjawab, Allah yang menciptakan aku. Sapa sing nyiptakna menungso? Gusti Allah. Menungso sapa-sapa, kamu dari siapa? Saya dari ayah ibu. Siapa yang menciptakan ayah ibu? Allah. Siapa yang menciptakan rembulan? Allah. Matahari siapa yang menciptakan? Allah. Semuanya Allah. Nanti terakhir setan berkata, faman khalaqallah,
siapa yang menciptakan Allah? Ketika ada bisikan seperti itu, maka Nabi ngasih resep, ucapkan amantu billahi wa rasulih, aku iman kepada Allah, aku iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menciptakan Allah? Langsung jawab seperti itu dalam hati, amantu billahi wa rasulih, atau diucapkan amantu billahi wa rasulih. Sebetulnya akal sehat itu kalau dikejar juga nanti kembalinya kepada Allah. Misal ya, sing nyiptakno alam semesta ini siapa? Tuhan. Terus kira-kira secara akal sehat ada enggak yang menciptakan Tuhan? Loh, kalau ada berarti dia jadi Tuhannya Tuhan. Terus pasti lagi ada yang ciptakan lagi, Tuhannya Tuhan lagi, Tuhannya Tuhan lagi, terus tidak akan berhenti. Kalau sudah tidak berhenti, Tuhan terus ke atas, tidak masuk akal. Itu salah sudah. Berarti harus sampai pada satu titik, yaitu nuqtatul wujud, titik di mana dialah yang menguasai segalanya, dialah satu-satunya Tuhan, yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Sifatnya Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat surat Al-Ikhlas itu Allah tidak dilahirkan, Tuhan itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini. Dulu para sahabat pernah bertanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu?" Di Maulid Simtud Duror hadis ini dikutip oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nabi. Sahabat Jabir berkata kepada Rasulullah, "Bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Wahai Rasulullah, sumpah demi ayahku, demi ibuku, maka kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, makhluk siapakah pertama kali yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu? Sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum segala sesuatu, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan di kitab Musannaf Imam Abdur Razzaq, yang mana beliau itu wafat di tahun 211 Hijriah. Beliau lebih senior daripada Imam Bukhari yang ahli hadis. Tapi yang jadi masalah, kitabnya Imam Abdur Razzaq sekarang ini, hadis tentang nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, makhluk pertama ini, itu tidak ada di kitab tersebut. Di kitab tersebut cetakan yang sekarang tidak ditemukan. Maka ada seorang peneliti yang namanya Syekh Isa bin Abdullah Al-Himyari. Beliau meneliti sampai akhirnya ketemu manuskrip catatan tangan dari kitab Musannaf Abdur Razzaq, yang mana di situ ternyata benar ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tadi itu, awal pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur cahaya Nabi Muhammad SAW.
Cuman ini dibantah oleh orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengingkari pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah itu bukan nur Nabi Muhammad. Mereka membantah dan mengingkari. Akan tetapi ternyata ulama ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 407 Hijriah, Imam Al-Ajluni yang wafat tahun 1162 Hijriah, Imam Az-Zarqani yang wafat tahun 1122 Hijriah, dan Imam Al-Qastolani yang wafat tahun 923 Hijriah, serta imam yang paling besar yang terkenal mentereng keilmuan dan kewaliannya yang disepakati oleh semua ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974. Beliau semuanya menyebutkan hadis ini, hadis tentang pertama kali yang diciptakan oleh Allah sebelum semuanya, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan surga, neraka, langit, bumi, alam semesta ini, pertama kali yang diciptakan adalah nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkuat di riwayat Imam syarah daripada kitab Sunan Tirmidzi, disebutkan di situ inna awwalal makhluqat nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ini semua riwayat dari para ulama ini tidak terbantahkan lagi. Makanya ahli sunnah wal jamaah mereka punya keyakinan bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan tak lain adalah nur cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkuat lagi oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyahnya. Beliau menyebutkan cerita tentang taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu kan melakukan kesalahan, tapi bukan dosa. Nabi itu kalau melakukan kesalahan itu pertama tafsirannya adalah beliau itu lupa. Beliau itu lupa atau sesuatu yang dilakukan tadi belum diharamkan, belum dilarang. Walam najid lahu fiha walam najid lahu azma. Di Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan Nabi Adam saat memakan buah khuldi itu beliau enggak punya niatan, alias lupa, dalam keadaan lupa. Sehingga makan buah khuldi. Jadi para nabi itu kalau kita dengar melakukan kesalahan atau seperti dosa, maka jangan diyakini itu dosa. Keyakinan kita Ahlussunnah Jamaah, beliau-beliau melakukan kesalahan tanda kutip itu adalah dalam keadaan lupa dan bukan dosa. Cuman boten pantes akhirnya dihukum sama Allah. Sebetulnya tidak dosa. Nah, Nabi Adam ketika bertaubat itu Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya Nabi Adam berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lama ghafartali. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka aku meminta agar Engkau benar-benar mengampuni aku, ya Allah. Nabi Adam saat itu setelah diturunkan dari surga, beliau merasa bersalah, kemudian beliau minta taubat kepada Allah, berdoa dengan membawa Nabi Muhammad SAW, membawa nama Nabi Muhammad SAW, mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Allah bertanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana engkau bisa tahu Muhammad padahal aku belum menampakkan penciptaannya?
Maka Nabi Adam berkata, ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, di saat Engkau sudah menciptakan aku dan Engkau tiupkan, Engkau masukkan ruh ke dalam jasadku, kemudian aku hidup, maka saat itu aku menoleh ke atas melihat ke arsy. Di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan di terusannya ada kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia di sisimu, wahai Allah. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya wa in sa'altani bihaqqi Muhammadin faqad ghafartu lak walau la Muhammad ma ghafartu lak. Wahai Adam, ketahuilah sesungguhnya dialah memang manusia yang paling aku cintai, dan jika engkau meminta aku dengan berkah Muhammad, maka aku pasti mengampunimu. Dan ketahuilah wahai Adam, sesungguhnya kalau tidak ada Muhammad, kalau tidak ada kekasihku Muhammad, maka aku tidak akan pernah mengampunimu. Subhanallah. Nabi Adam sudah tahu bahwasanya ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang saat itu belum berwujud manusia, saat itu masih berupa nur ataupun cahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, karena itu penting kita mengetahui ini. Kenapa? Agar kita tahu siapa sebenarnya Rasulullah. Beliau adalah sufwatul khalqi. Beliau adalah inti dari seluruh penciptaan alam semesta ini, adalah Nabi kita sendiri, Rasul kita, bukan Rasul kaum-kaum yang lain, tapi Nabinya kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu sungguh kita beruntung jadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Maulid ini berbanyak kita baca sholawat kepada beliau, sehingga benar-benar kita terhubung kepada makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah, cahaya Nabi Muhammad SAW. Kita terhubung kepada beliau sehingga semua dosa-dosa kita, semua hajat kita akan mudah diampuni dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dan para nabi semuanya mengambil keberkahan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka kita umat beliau jauh lebih berhak, jauh lebih pantas lagi, karena kita banyak dosa, kita banyak salah, untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi dan punya hubungan dengan baginda Nabi, dengan selalu berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, Ar-Rasyid. Allah SWT itu Maha memberi rizki yang zahir maupun rizki yang batin. Rizki yang batin berupa kula panjenengan diberi ketentraman jiwa, enak saat ibadah, enak saat ngaji, krasa enak saat zikir, ayem niku adalah rizki batin, dan itu lebih mahal daripada yang lainnya. Rizki batin, hati tentrem, ayem, niki rizki yang paling mahal. Berapa banyak orang lihat niku wong-wong luar niku duitnya akeh, omahe gede, mobile apik, tapi kemerungsung uripe. Selalu mereka merasa gersang hidupnya, kemerungsung, boten ngerasa nyaman, boten ngerasa tentrem sama sekali. Sampai ada yang frustasi, sampai ada yang bunuh diri, stres. Naudzubillah min dzalik. Rizki batin berupa ketentraman jiwa. Maka ini adalah rizki yang paling besar, rizki yang sangat harus kita syukuri, agar kita semakin dijadikan orang yang semakin bahagia, semakin tentram hidupnya. Amin Allahumma.
begitu juga rizki yang dohir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang dohir, sandang, papan, pangan, niku rizki yang dohir. Rizki yang dohir ini juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang bernyawa pasti akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, walan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Seorang manusia, sebuah jiwa tidak akan pernah meninggal sebelum menyempurnakan rizkinya. Nek rizkinya tesih gak bakalan iso mati. Walaupun dia tenggelam di tengah lautan, walaupun dia perempuan yang gak punya tenaga. Zaman niko kapal nopo niko tenggelam, niku berapa banyak orang yang secara akal, wong lanang otote kuat, tenagane kuat, tapi banyak yang meninggal. Di sisi lain ada anak kecil yang ternyata masih hidup. Di sisi lain ada perempuan yang sebetulnya secara fisik lemes, tapi bisa bertahan hidup sekian hari, terombang-ambing ombak, tapi akhirnya sampai selamat dan masih hidup. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia itu tidak akan pernah mati sampai rizkinya habis. Kalau rizkinya belum sempurna selesai, maka dia nggak akan bisa mati. Dia akan tetap hidup untuk menerima rizki yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ketika ada musibah seperti sekarang di Palestina, dibom ngoten niku, sing wong sing geger-geger awake kuat-kuat kena bom mati kabeh. Lah kok enek ten jero bangunan yang runtuh niku bayi yang tidak punya tenaga, yang tubuhnya tidak ada otot sama sekali tapi masih hidup. Hidup, tidak cacat, tidak luka sama sekali, utuh, selamat. Kenapa? Karena memang dia masih ada catatan rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada satu hadis itu riwayat, kalau kita itu mendengar musibah, ada orang tenggelam, mendengar musibah, ada orang terkena seperti di Palestina seperti itu dibom, atau ada orang kebakaran, mati terbakar, atau ada orang kena musibah apapun. Kalau kita dengar musibah yang semacam itu, kemudian kita membaca doa ini yang diajarkan oleh Nabi, maka dijamin seumur hidup kita nggak akan ditimpa oleh musibah-musibah yang sama seperti itu. Contoh, itu pesawat jatuh, dengan dengar cerita itu, dengar berita itu, langsung dengan baca ini, maka akan selamat seumur hidup, akan dijaga dari musibah yang menimpa orang lain tadi itu. Kalau kita baca ini, kalimatnya begini: Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Barang siapa yang baca ini ketika dengar musibah, maka dia nggak akan kena musibah yang sama. Dia akan dijamin oleh Allah selamat seumur hidup, tidak terkena musibah tersebut. Nah, ini riwayat dalam salah satu hadis Nabi ngajari. Cuman ini jarang diketahui, sebetulnya penting ini. Jadi kalau kita dengar musibah kok ada orang yang terkena musibah, kita baca ini, insya Allah selamat dan kita tidak akan terkena musibah yang sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Niku niku bacaan yang dianjurkan dibaca ketika kita dengar musibah seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang terkena musibah yang seperti itu tadi, kadang-kadang yang mana dia itu lebih lemah tapi malah masih hidup, bayi masih hidup, perempuan yang tenaganya ada malah masih bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena memang tidak akan pernah mati seseorang itu kecuali sempurna rizkinya. Kalau belum habis rizkinya, maka dia tidak akan pernah bisa mati. Walaupun secara akal harusnya dia tambah yang kena. Bayi ini kok dibom, harusnya dia yang mati duluan.
sudah kaget suara yang begitu besar, dan seterusnya tadi itu. Tapi kalau memang rezekinya belum selesai, maka tidak akan mati. Ini sebagaimana disabdakan baginda Nabi SAW. Karena itu Allah Maha menciptakan dan Allah Maha memberi rizki kepada semua yang diciptakan, baik manusia ataupun yang lainnya. Karena itu kalau panjenengan jangan sampai ragu masalah rizki. Niki zaman akhir kebanyakan kadang-kadang orang tua niku nyekolahkan anaknya supaya dapat ijazah. Kalau ditanya, "Lapo anakmu sekolah?" "Ya engko nek kerja ben enak, nek anu golek rezeki ben gampang." Jadi nyekolahno anak tujuannya cari rezeki. Sebetulnya nyekolahkan anak sampai titel S1, S2 dan seterusnya niku bagus, boten napa-napa. Cuman orang tua ketika ngomong sama anak, "Nak, kamu sekolah yang tinggi agar nanti manfaat untuk umatnya Nabi." Harusnya begitu. Jangan, "Nak, kamu sekolah yang tinggi jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Kok nak gede ben enak, entuk rezeki akeh, gajinya gede." Akhirnya sejak kecil anaknya ditanamkan ragu terhadap rezeki. Lah kok bisa ragu? Loh berarti otomatis anaknya mikir, berarti aku nek gak sekolah aku jadi orang susah. Rezekiku seret, rezekiku sithik, nek sekolah rezekiku gede, gajiku gede, rezekiku akeh. Maka anak ini secara tidak langsung dididik oleh orang tuanya ragu terhadap rezekinya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan rezeki itu tergantung ijazahmu, tergantung titelmu. Makanya niki perlu kita rubah. Jenengan boleh bagus nyekolahkan anak-anak kita, generasi kita sekolah setinggi-tingginya mboten napa-napa, tapi tanamkan, "Nah, kamu sekolah, kamu jadi titel ini, titel itu, supaya nanti kamu tambah besar manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jangan nanti tambah besar gajimu, tambah besar rezekimu. Nek kamu gak gelem sekolah, gak duwe ijazah, wah susah uripmu." Nah, ini keliru. Nek anak dari kecil, "Oh kamu nanti jadi ini, jadi itu, biar enak uripmu, biar sugih, biar kaya, biar gaji besar." Sama anak yang dididik orang tuanya, "Kamu tuh tak sekolah no, biar nanti manfaatnya besar ke umat." Itu nanti beda, Pak. Ketika dia jadi pejabat, anak yang tujuannya cari gaji, ya akhirnya bisa korupsi. Karena obsesinya gaji besar, gaji besar, gaji besar. Diajarkan oleh orang tuanya agar dapat gaji besar. Tapi kalau yang satunya, anak yang diajari manfaat yang besar untuk umat, nah ini nanti insya Allah jadi orang, kalau jadi pejabat yang jujur. Karena sejak kecil dia ditanamkan orang tuanya, "Kamu sekolah yang tinggi, jadi ini, jadi itu, biar manfaatmu nanti semakin besar untuk umat Nabi Muhammad SAW." Bukan masalah rizki yang diomongkan, sehingga anaknya ini nggak ada ragu tentang rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dibenahi bagi orang tua ketika nyekolahkan anak, ketika ngomong ke anaknya, atau ketika niat di hati nyekolahkan anak, jangan punya niatan seperti itu. "Anakku tak sekolah dhuwur ben kok gajine kerjane enak, duwite akeh." Jangan punya niatan seperti itu. Kalau orang tua salah niat, maka anaknya ini nanti ada dampak yang kurang baik. Tapi nek wong tuwa niku bener omongane ke anak dan bener niate ketika dia mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, maka itu nanti dampaknya beda. Nah, jangan sampai justru kita orang tua malah menjadikan anak kita ragu terhadap rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Di dalam salah satu cerita ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Niku dulu pernah ada orang tobat kepada beliau datang. Ketika datang, maka ditanya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Kamu pengen tobat?" "Ya wahai Imam." "Terus saya akan membimbing kamu untuk tobat, tapi saya pengen tanya, kamu ini dosanya apa sih? Kok pengen tobat kayak orang ketakutan tenanan? Dosamu ki apa? Pengen ngerti." Maka dijawab oleh orang tersebut, "Wahai Imam, kula niki tukang curi kafan. Saya itu tukang mencuri kafan. Kalau ada orang meninggal, aku ikut nguburkan. Tapi nanti malam saya datang ke situ, tak gali, tak ambil kafannya, tak cuci, tak jual lagi." Karena zaman dulu kain itu susah, kain itu terbatas. Jadi kain kafan dijual lumayan mahal zaman dulu. Karena semuanya masih terbatas, kain masih terbatas. Terus kamu ketika ngambil curi kafan itu sudah berapa mayat yang kamu curi kafannya? Sudah banyak wahai Imam, ada sekitar 1000-an sudah.
ada 1000 mayat yang sudah aku curi kafannya. Terus ketika kamu mengambil kain kafan itu, kamu lihat posisi mayatnya bagaimana? Nah itu wahai imam yang saya heran, dari 1000 mayat yang sudah saya gali dan saya curi kafannya, semuanya menghadap ke timur, membelakangi Ka'bah. Wong nek mati itu kan dihadap nonton Ka'bah, dihadap nonton kiblat, wajahnya menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Ini aneh wahai imam, ketika saya buka semua mayat itu menghadap ke timur semua, membelakangi Ka'bah. Memangnya apa itu wahai imam? Aku pengen tahu juga nopo niku sebabnya. Padahal semua mayat ketika dikubur semuanya dihadapkan ke kiblat, ke Ka'bah. Tapi kok ini semuanya menghadap ke timur, kecuali ila ithnain, kecuali 2 tok. Dari 1000 orang 2 tok yang masih menghadap ke Ka'bah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ini gara-gara mereka semua ragu terhadap rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu masalah rizki ini sudah dijamin oleh Allah. Manusia ketika masih hidup pasti nanti bisa cari rizki, pasti nanti niku akan mendapatkan rizki. Selama masih hidup pasti dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita orang tua menjadi sebab anak-anak kita ragu terhadap rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kerja niku iso dhewe, Pak. Mungkin wis gede iso kerja dhewe. Kaya wong nikah niku lho. Piye caranya malam pertama orang usah diwarahi, wis iso dhewe. Begitu juga manusia ini ketika sudah besar, sudah punya tanggung jawab, nanti bisa kerja sendiri, nanti bisa dapat rezeki sendiri. Cuman bekali ilmu biar cari rezeki yang halal. Niku mawon. Nek masalah nanti jadi apa kerja apa, wis to iso dhewe. Niku naluri manusia. Nikah ya iso dhewe, nek malam pertama ora usah diwarahi. Kemudian kerja ya iso dhewe. Maka tugas orang tua jadi anak niki yakin dengan rezekinya Allah. Kemudian yang seterusnya yaitu al-alim. Allah itu maha mengetahui semuanya, karena semuanya yang menciptakan Allah, maka Allah pun tahu semua seluk-beluk yang diciptakan olehnya. Ya alamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, baik yang rahasia bahkan yang lebih rahasia, yaitu isi hati kita 1 jam ke depan niku nopo Allah sudah tahu. Karena dialah Tuhan yang menciptakan semuanya, yang menciptakan waktu yang dulu, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Isi hati kita itu apa Allah sudah tahu, karena Allah menciptakan waktu yang akan datang. Dan seterusnya sampai di surga pun, semua nanti yang terjadi apapun itu sudah diketahui oleh Allah SWT, karena Dia yang menciptakan semuanya. Mugi-mugi ini menjadikan tambah iman kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin sempurna imannya di sisi Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Terlebihnya minta maaf. Amin.